perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila dengan NIM 8604271995, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, UPWJJ Salut Sungai Lilin, Palembang. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, di video sebelumnya kita sudah pernah membahas apa itu peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bagian ini, kita akan mengkaji lebih dalam terkait poin penting yang telah dijelaskan agar pemahaman menjadi lebih komprehensif. Baiklah, dalam soal pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Nah, filsafat ilmu ini berperan sebagai landasan kritis dalam ilmu pendidikan dengan cara mengkaji tiga aspek utama, yaitu yang pertama, ontologi, mempertanyakan apa hakikat pendidikan itu, objek yang dipelajari, serta realitas dalam dunia pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengkaji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh, metode yang digunakan, serta kebenaran keilmiahannya. Dan yang ketiga, yaitu aksiologi, menilai manfaat dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan, seperti etika, moral, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, dengan demikian, filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya benar secara ilmiah, tetapi juga bermakna dan bernilai. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dan nilai akan menghasilkan praktik pendidikan yang tidak hanya fokus pada transfer ilmu, tapi juga pemberian karakter dan pemikiran kritis. Hal ini memperkuat filsafat ilmu karena 1. Mendorongnya refleksi terhadap tujuan pendidikan. 2. Mengembangkan pemikiran kritis terhadap teori dan praktik pendidikan. 3. Menjadikan pendidikan sebagai sarana pembentukan manusia yang utuh, intelektual dan moral, sehingga pendidikan menjadi ruang aktualisasi dari konsep-konsep filsafat ilmu. Nah, yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji masalah pendidikan secara mendalam melalui tiga pendekatan, yaitu 1. Ontologi, menganalisis hakikat masalah, misalnya apa itu belajar. 2. Epistemologi, mengkaji cara memperoleh solusi, metode pembelajaran yang tepat. 3. Aksiologi, menilai dampak dan nilai dari solusi tersebut, apakah bermanfaat dan etis. Dengan ketiga aspek ini, masalah pendidikan dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak dangkal. Soal yang terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Contoh penerapannya dapat dilihat dalam 1. Kebijakan kurikulum. Penyusunan kurikulum mempertimbangkan nilai, aksiologi, isi materi, ontologi, dan cara penyampaian, epistemologi. 2. Proses pembelajaran. Guru memilih metode pembelajaran aktif karena diyakini lebih efektif secara epistemologi dan bernilai bagi perkembangan siswa. 3. Penilaian pendidikan. Evaluasi tidak hanya mengukur kognitif, tetapi juga sikap dan keterampilan sebagai dasar dari nilai pendidikan. Baiklah, kesimpulan filsafat ilmu memiliki peran penting dalam pendidikan sebagai dasar berpikir kritis, alat analisis, serta penentu arah dan nilai pendidikan agar lebih bermakna, ilmiah, dan bermanfaat bagi kehidupan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bisa menambah pemahaman dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.